Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadah wa ma kunna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Al-ayah. Subhanallah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat bertemu kembali, bertatap muka, berpikir bareng, menelaah dan anugerah Allah yang sangat luar biasa diberikan oleh kita berupa kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan kepada keluarga kita, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harap-harapkan nantinya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Kemarin kita telah membahas orang yang paling baik di dalam kitab Durratun Nasihin adalah orang yang sangat sulit marah dan mudah meredam amarahnya. Orang yang paling jelek adalah orang yang mudah marah dan sulit meredam kemarahannya. Di situ kita sekarang membahas ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Berarti di sini kita berbicara masalah hati, masalah nurani, masalah perasaan, di mana seseorang, di mana manusia, di mana hamba Allah itu jika melakukan suatu pekerjaan apapun bentuknya, ibadah atau apapun, ibadah amalah dan sebagainya, itu tergantung niatnya. Dan niat itu aniyatu fi qalbi, niat di dalam hati. Ketika hati sudah niat digerakkan dengan niat yang baik, maka jasad tubuh ikut bergerak. Maka segala apapun itu bentuknya pekerjaanmu, entah pekerjaan secara duniawi atau pekerjaan untuk akhirat dan sebagainya, niatkan dengan baik karena Allah Ta'ala. Niatkan dengan baik karena amrih mureh ridhone Gusti Allah, bukan karena siapa-siapa. Innama a'malu binniyat. Ibadah karena Allah, ibadah karena Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Isa alaihissalam berkata kepada kaumnya, berpuasalah kalian selama 30 hari. Setelah itu mintalah apa saja kepada niscaya dia akan memberimu. Maka setelah mereka berpuasa selama 30 hari menurut perintah Nabi Isa, dan setelah membacakan permintaannya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidangan yang dibawa oleh malaikat dari langit dan diletakkan di depan mereka. Lalu mulai dari orang pertama sampai terakhir menyantapnya sampai habis. Hidangan itu berupa 7 roti, 7 ikan, buah-buahan dari surga. Di sini kalau kita bicara niat, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Isa itu berkata kepada kaumnya di dalam kitab Durratun Nasihin. Ada kaumnya Nabi Isa itu disuruh oleh Nabi Isa untuk berpuasa. Tujuannya apa? Meminta hidangan dari Allah yang diturunkan dari surga. Berpuasa 30 hari. Setelah berpuasa kaumnya Nabi Isa maka memohon, meminta pada Allah Subhanahu wa taala hidangan yang turun dari langit yang berupa 7 roti.
7 ikan dan bebuahan dari surga. Di dalam kitab Durratun Nasihin. Artinya apa? Segala sesuatu keinginan manusia, segala sesuatu keinginan hamba Allah Subhanahu wa taala haruslah dilakukan dengan usaha yang maksimal, usaha yang terus-menerus, usaha secara batin, usaha secara zahir, usaha secara berpuasa, usaha secara tubuh. Karena semuanya penting. Makanya ada yang namanya usaha dan doa. Usaha dan doa. Usaha secara lahir apa? Bekerja setiap hari, ibadah. Bekerja niat ibadah, mencari nafkah untuk ibadah. Belajar untuk ibadah. Menjadi pemimpin untuk ibadah karena Allah dan sebagainya. Dilakukan secara zahir, secara fisik. Jangan lupa malam harus juga berusaha secara batin, salat malam, salat tahajud, hajat, tasbih, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa Senin Kamis memohon pada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu itu harus berusaha dan berdoa. Dan segala sesuatu itu harus ada suatu tirakatnya. Tirakat apa? Banyak tirakat. Salat malam, berpuasa, istiqomah, salat malam itu bentuk tirakat. Secara bekerja secara batin, lebih mendekatkan diri pada Allah. Seperti itu. Innama a'malu binniyat. Monggo kita lebih tertata niat kita. Monggo ditata niatnya untuk Allah, untuk ridha Allah. Kenapa? Ketika kita niat ibadah karena Allah, ketika niat murid ridhone Gusti Allah, niat kita tulus, ikhlas bekerja karena Allah, kita dapat keduanya. Contoh, ketika kita mencari nafkah, bekerja di luar sana, di lembaga, sebagai pedagang, sopir, sebagai pejabat, sebagai apa, dan semuanya bentuk pekerjaan diniati karena Allah. Kita dapat dua manfaat. Satu, kita dapat manfaat hasil dari kerja kita sendiri. Manfaatnya dapat gaji, dapat uang, dapat setoran, dan sebagainya. Yang kedua, kita dapat ridhonya Allah kalau kita niat ridho Allah. Tapi kalau kita niat hanya untuk menumpuk harta, niat untuk mencari uang, dapatnya satu, hanya uang saja. Alangkah lebih baik kita niatkan karena Allah Ta'ala, kita dapat dua manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.